Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, jamaah YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini saya berada di depan pintu Museum Aceh. Jadi saya sekarang berada di Banda Aceh ini, saya gunakan untuk berkunjung. Selain ke Masjid Baitur Rahman, kemudian ke Masjid Kecik Lemik yang bernuansa emas. Nah, saat ini saya mengunjungi Museum Aceh. Ikuti saya ke dalam ya, biar guys semua tahu Museum Aceh. Ayo kita ikuti saya. Pintu masuk Museum Aceh. Oke. Nah, ini Museum Aceh. Subhanallah. Museum Aceh lah, itu ada lonceng besar dari Cina. Itu kemudian ini ada di depan pintu masuk ada tulisan Museum Aceh juga. Subhanallah. Museum Aceh, Library of Our History. Jadi Museum Aceh ini didirikan pada tanggal 31 Juli 1915 dengan nama Aceh Museum yang dipimpin oleh F.W. Stamesus dan diresmikan oleh Gubernur Sipil dan Militer Jenderal Belanda H.H.A. Swart. Pada awal berdirinya bangunan museum tersebut hanya berupa rumah Aceh. Setelah Indonesia merdeka, operasional Museum Aceh secara bergantian dikelola oleh pemerintah daerah tingkat 2 Banda Aceh 1945-1969. Badan Pembina Rumpun Iskandar Muda Baperis 1970-75. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1975-2002, dan saat ini pengelolaan Museum Aceh menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Aceh. Berdasarkan surat keputusan Gubernur nomor 10 tahun 2002 tanggal 2 Februari 2002, status Museum Aceh menjadi UPTD Museum Provinsi Aceh di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sampai tahun 2019, Museum Aceh memiliki 5.328 koleksi benda budaya dari berbagai jenis dan 12.445 buku dari berbagai judul yang berisi aneka macam ilmu pengetahuan. Oke guys, jamaah YouTube rahimakumullah, kita masuk ke dalam. Dan ini Rumah Aceh atau Rumah Aceh. Nah, ini Rumah Aceh atau Rumah Aceh. Subhanallah, saya sudah datang ke sini. Oke. Nah, ini lonceng besar ini. Lonceng dari Cina yang didatangkan langsung dari Cina, lonceng. Subhanallah. Museum Aceh. Nah, ini. Oke, guys. Kita masuk ke sini. Rumah Aceh guys. Rumah Aceh. Ayo Pak, kita naik, mungkin satu konten ini rumah. Ya, ayo kita naik. Ini Rumah Aceh ya? Ini Bapak pembimbing. Ini beliau, saya bersama menghadap ke sini kayaknya. Saya bersama siapa Pak? Ini Bapak Pendi, salah seorang petugas di sini. Oh gitu, kurang jelas ya. Agak gelap. Agak ke sana mungkin. Ayo kita ke sini sebentar, Pak. Nah, ini agak jelas nih, Pak. Ke sini ya. Nah, ini agak jelas ini. Namanya Bapak siapa? Saya Pendi, Pak. Pak salah Pendi. seorang petugas Iya. di Museum Aceh. Iya. Gimana dengan Museum Aceh ini? Apa saja yang ada di dalamnya? Dan sekarang sudah haknya milik siapa begitu. Kalau saya baca tadi kan dari peninggalan Belanda ya.
Kalau asal muasalnya berdiri Museum Jerami ya rumah Aceh dengan lonceng cempalungnya itu. Oh gitu. Cikal bakal, mulanya? asal mulanya rumah Aceh. Hmm. Di rumah Aceh ini dibangun pada masa kolonial Belanda pada tahun 1914. Kemudian ikut audisi di Semarang dengan keikutsertaan rumah Aceh ini. Audisi Di apa itu? Semarang. Audisi apa itu? Audisi yaitu pameran. Oh iya iya iya. Iya. Pameran. Ikut pameran di Semarang tahun 1914. Pada masa itu masih di sini ya gubernur militer Belanda namanya Steenhuis. Ya ya tadi itu. Jadi dengan keikutsertaan pameran ini rumah ini mendapat medali emas, perunggu, jadi juara umum lah. Kemudian pada saat itu si Steenhuis ini mengusulkan rumah Aceh ini dikembalikan ke Aceh. Kemudian di sini pada masa itu SWAT, HNA SWAT, banyak barang-barang atau milik pribadi beliau yang dipublikasi di dalam rumah ini. Iya iya. Inilah cikal bakal jadi Museum Aceh. Yang ini bangunan awal ini ya. Awal Asli ini. asli Rumah Aceh. rumah Aceh. Cikal bakal museum. Cikal bakal. Di atasnya isinya apa ini? Isinya di dalam ada. Boleh. Oh gitu. Ayo kita naik ke atas. Ayo ke atas saya. Ayo kita naik ke atas ini ke rumah Aceh. Rumah Aceh. Stoknya dibuka Pak ya. Ya. Kita naik dulu. Ini nanti bisa Bapak. Baik. Oke. Ini nanti Saya di atas rumah Aceh tadi dan berbagai isinya di sini Pak ya. Dengan Pak Pendi tadi. Iya betul. Oh iya. Jadi seperti ini Iya. yang pada masa ikut Iya. pameran di Semarang dulu. Hmm. Jadi ada benda-benda yang dipamerkan seperti ini Iya. namanya kopiah Mekutuk, Iya. kopiah khas pengantin pria Aceh. Oh iya. Namanya kopiah Mekutuk. Kalau ini boneka Iya. berbentuk pakaian adat Aceh. Oh gitu. Tadi fungsi kalau di sini sebagai serambi depan. Serambi depan. Serambi depan untuk menerima tamu. Menerima tamu. Menerima tamu. Tapi pada masa dibangun oleh pada masa ikut pesertaan Iya. pameran dulu, rumah ini sebagai untuk itu pameran, makanya ini diletakkan di sini. Pernak-pernik ini hiasan, tali pinggang, gelang, ini gelang-gelang Aceh. Ya. Ada tali pinggang, gelang, Gelang. yang pakai di dahi ini, di kepala. Di kepala. Ya. Oh, ini ada mata uang asing. Mata uang asing. Kata uang asing yang ada di Aceh. Kalau mata uang Aceh nanti ada kita lihat di sana, gedung sana. Ini dulu juga dipakai untuk alat menukar, jual beli. Ada dulu ya. Oh, di Aceh ya. Sen namanya. Sen. Sen, ya, ya, ya. Ya, Jadi ini lebih menggambarkan benda-benda yang dipajang dulu. ya. Masuk ini lampu ya. Lampu, Penerangan. Ini tas. tas. Dulu ya. Iya. Itu apa itu? Yang mana? Itu ditutup itu. Ini kain. Kain. Kain Aceh. Kain Aceh. Kain. Kain yang digunakan Di pinggang. Kalau ini untuk ibu-ibu. oh, ibu-ibu. Panjang nih biasanya. Iya. Untuk menutup aurat lah ya. Hmm. Kepala panjang. Kalau ini Nah, laki-laki. ini ibu-ibu juga. Ibu-ibu juga. Tutup kepala. Kalau laki dia kecil yang dipakai di selempang ya. Iya. ini songket ya. Songket. Songket. Ini serambi tengah. Jure bahasa Aceh, ada khusus untuk perempuan ya. Yang sudah menikah. Hampir sama dengan rumah gadangnya orang Minang. Jure. Ya. Kita masuk ke dalam. Sama. Kalau ini namanya serambi, kalau di dalam ini namanya apa ini? Ini Iya. bahasa Acehnya jure atau kamar tidur ya. Oh untuk gitu. perempuan. Jadi rumah Aceh dia tidak ada bilik-bilik di dalam Oh gitu rumah. ya. Tidak ada. Kayak aula. Tirai saja. Tirai. Nah, dikarenakan apa? Heeh. Kalau misalnya anak laki-laki di rumah ini sudah balik, sudah Iya. misalnya pemuda, dia nggak tinggal lagi di rumah. Hmm. Tinggal Pasti di keluar. di pesantren ya, ayah Oh, atau iya. apa mondok. Jadi kalau sekali pulang makan saja di rumah, Iya. dia tidurnya nanti di surau. Ini pelaminan, pelaminan. Pelaminan. Aceh, ya. Ini hanya contoh. Fungsinya kalau misalnya
salah seorang anak perempuan yang ada di rumah Iya. ini sudah menikah atau ikut apa namanya dulu pelaminan, Iya. pengantinnya seperti apa namanya pelaminan seperti ini. Hmm. Jadi ada dekorasi Di lagi, setiap rumah Aceh ini harus ada ini. harus ada dulu. Memang kadang-kadang dipakai. Tapi kalau dulu memang masing-masing ada rumah Masing-masing sendiri. ada. Ini biasa nggak ada. Ini karena untuk sebagai Penganu ya. Ah. Wah, aslinya memang nggak ada ini ya? nggak ada. Dia pakai tirai. Kamarnya seperti itu. Oh, tirai gitu. Hmm. Kayak kain itu aja Ah, dibuka. kain. Iya, Dari iya. kainnya udah tidur lah. Oke. Ini ya. Persis sama dengan apa namanya rumah gadang Minang. Iya. Fungsinya. Kalau ini ruang keluarga, dapur. Oh, juga. gitu. Oh ini Hmm. dapurnya di sini. Itu tempat masak. Oh Oh, ya itu. Tempat masaknya dibuat di sebelah timur. Kenapa? Kalau di Aceh ini anginnya lebih kuat dari laut. Arah laut kan dari barat. laut dari sana. Jadi dari barat itu menuju ke sini. Nah, jadi kalau ada misalnya asap-asap masak-masak di rumah itu Langsung keluar. terbuang keluar sana. Tapi nggak masuk ke dalam bagian-bagian sini. Pasti diletakkan di sebelah. Iya. Nah, Apa? kayak gini. Dapurnya Ini itu? kita sediakan, ini arah angin dari sana masuk. Oh, gitu. Terus, jadi ventilasi udara banyak. Hmm. Masuk, keluar. Iya, iya. Nah, kalau melihat bentuk-bentuk dapur yang dulu, mungkin hampir sama dengan daerah lain juga. Kalau misalnya dari segi apa namanya, kalau ini dibuat dari tembaga, ini Ya. sudah orang-orang kaya mungkin. Orang berada, dibuat dari tembaga. Kalau misalnya orang biasa ya Pak, dibuat dari apa nih? Dari tanah liat. Cuma itu hiasan lampu ya, gitu memang. Ya, ya. Hiasan aja. Iya, kan sekarang udah ini, bentuk Iya. api lah. Iya. Kalau ini, Iya. Tungkunya tuh. Tunggu. ini tempat menumbuk. Untuk Ada numpuk. juga menumpuk ini ya. Ada. Sayur ubi. Ubi. Pucuk ubi. Kalau tempat Kalau yang nggak tahu dikira api sungguhan. Padahal itu lampu. kalau tempat tidurnya ini Ini siapa? ini biasanya untuk orang-orang tua. Kalau misalnya anak sudah menikah, ini dipakai untuk anak sebelum dipisahkan. Biasanya kalau ada orang Aceh sampai 2 orang cucu baru dipisahkan, Iya. buat rumah lain. Nah, makanya kalau di Aceh Pak, maharnya tinggi, tadi rumahnya dikasih. Nah, biasa sampai 2 orang cucu, Iya. baru sudah mampu misalnya orang tua membuat rumah. Iya. Yang ini ya pisah. Nah, ini tinggal lagi sama adik-adiknya. Adapun ada juga buat lain untuk orang tuanya, ini untuk anak yang belum nikah tadi. Iya, iya. Ini biasa ada tempat ayun-ayunan anak-anak, nenek-neneknya di sini. Ini di sini ya. Iya. Sudah tua. Biasanya rumah Aceh tangganya bukan di sana yang tadi. Karena tadi yang pertama ini dibuat rumah ini untuk fungsi untuk ikut pameran tadi. Biasanya Kalau tangganya sebenarnya dia tangganya dia di samping. samping Di sini. samping atau di timur. Dari pintu masuk tadi. Oh, Depan. Iya, iya. Kayak seperti nanti kalau Bapak ke rumah Cunyadin, seperti itu. Oh, rumah Cuk Nyatin juga ada di ya. Lunga. Loknya. Di tempat jualan-jualan kue-kue. Dari sini berapa kilo? 13 kilo. 3 kiloan. Enggak, 13. Oh, 13 kilo. 13 kilo. Iya. Arah ke barat ya. Arah. Halo guys, sekarang setelah kita naik di rumah Aceh, Cukup di sini aja, kita nanti kembali. kemudian kita Ke pameran. ke pameran tetap sebentar aja. Atau gini aja, kita syuting sebentar karena waktunya mepet dan kita mau ke Museum Aceh ini. Ini apa ini Pak, Masjid Baitur Rahman ya? Iya. Aslinya itu. Kalau yang pertama di ujung sana, Pak. Oh, gitu? Itu pada masa Sultan. Yang pertama dibangun. Bentuknya seperti masjid yang ada di... Ini aja dulu Pak, enggak apa-apa yang di luar ini aja karena waktunya mepet. Iya. Yang mana yang pertama kali? Masjid Baitur Rahman ini yang pertama? Iya. Oh, Iya. gini. Ini dibangun pada masa Sultan seperti ini. Iya. Nah, kemudian terjadi peperangan yang sangat Nah, hebat. ini maket Masjid Raya Baitur Rahman pada tahun 1873. Model Masjid Raya Baitur Rahman yang didirikan pada masa Sultan Iskandar Muda. Tahun
setelah terbakar pada masa pemerintahan Sultanah Nurul Alam 1675 sampai 1678. Oke. Ini yang pertama Pak ya, Baitur Rahman ya. Yang pertama. Kemudian ini Ini setelah maket masjid yang setelah terbakar. ya setelah terbakar. Si Belanda mau ke Aceh lagi, Mm-mm. nggak berani, nggak bisa lagi. Orang Aceh nggak setuju, kemudian dibangun. Jadi ini Lah ya. maket Masjid Raya Baitur Rahman yang kedua setelah terbakar Pak ya, pada tahun 1879. Belanda. Orang Belanda. Kemudian ini Pak ya, Masa sultan. ini yang ketiga Pak, Iya, yang ketiga. maket Masjid Raya Baitur Rahman yang ketiga ini pada tahun 1936. Oke. Penambahan kubah lagi oleh Belanda juga. Hmm. Jadi ini sudah berarsitektur modern. Ya. Belanda itu sempat menguasai daerah sini ya. Sempat menduduki tapi tidak berhasil juga. Iya. Akhirnya Tapi terjadi kok lagi sampai perlawanan. mestinya juga mereka ikut mereka. Iya kok ikut anu itu ya. Untuk ini Pak, untuk supaya orang Menarik. Aceh mau nerima lagi mereka. Menarik hati. Oh gitu ya. strateginya. Oke ini yang ketiga. Yang keempat ini Pak ya, kita langsung aja Pak. Waktunya mepet. Masa Soekarno ke Aceh, Mm-mm. menambah lagi Masa Presiden Soekarno. menambah lagi kubah. Ini maket Masjid Baitur Rahman yang keempat tahun 1957 pada masa Presiden Soekarno. Menambah lagi kubah menjadi Menambah kubah. Awalnya tadi berapa? pertama Satu. kemudian 2, kemudian 3, Ini 5 tuh. 5. Jadi walaupun berbeda-beda, Iya. tetap Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Ada seperti Rukun Islam. Rukun Islam. Kemudian ini yang terakhir. Ini sudah berikutnya. Yang sekarang ini ya. Sekarang lagi ada payung ya. Ya ada payung ya 8 itu. Ah, ah. Oke. Subhanallah. Terus yang meriam-meriam ini Iya. Mana meriam-meriam ini peninggalan, kalau ini Jepang, kalau ini ada yang Ini Meriam. Belanda. jadi didapatkan di mana gitu? Ini apa tertinggal aja karena seperti misalnya Jepang pada saat itu kan udah lari karena beliau terjadi kudeta di sana kan udah lari, ditinggal lah punya sesetan, ada rampasan perang. Kalau misalnya yang orang Aceh yang buat itu lebih banyak dari tembaga. Kalau ini Ini besi ya. Kalau tembaga dari atas ke sana. Oke, terima kasih Pak Pendi atas informasinya tentang Museum Aceh. Semoga ada manfaatnya. Dan Saya ambil apa namanya? Mungkin nggak masuk, saya ambil buku kalau ada yang ada. oh ya, kalau ada buku saya ya minta ya. Sama YouTube rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada, di Museum Aceh ini juga ada komplek makam, yaitu makam raja-raja dinasti Bugis. Nah, ini di sini makamnya. Ini ada beberapa macam makam ini. Ini adalah kompleks makam raja-raja dinasti Bugis yang masih satu komplek di Museum Aceh ini. Ini makam ini. Ini mengalir semua nih. Ya, terima kasih dan pemirsa dimanapun Anda berada, jamaah YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah saya bersama tim Prof. Iskandar Ritonga dan Bu Prof. Hanun yang mengunjungi Museum Aceh ini. Semoga yang menonton video ini saya doakan sehat walafiat, rezekinya banyak, barokah, panjang umur, sehingga bisa mengunjungi Banda Aceh, sehingga sampai sini di Museum Aceh. Oke, jumpa lagi di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.